untuk mendukung. Dan The Royal Derby dengan roster yang berbeda. Dan ingat, kali ini Royal Derby yang berbeda dengan adanya Lemon turun bersama dengan Kairi yang mungkin belum bertemu dengan Lemon. Akan jadi seperti apa? Kita bakalan saksikan bersama-sama. Ini dia, The Royal Derby leg yang pertama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita akan melihat tentunya untuk game pertama dari Royal Derby tentunya yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh kalian sobat cinta Mobile Legends. Dan Albert kali akan masih berfokus terlebih dahulu mendapatkan setidaknya levelnya 4 untuk seorang Martis. Sementara Kairi, rotasi yang bisa dibawakan sama Onyx Esports terlihat dari area mid dan juga roamnya dengan area Farsha dan juga Keyboy ini harusnya bisa dibilang akan lebih sedikit agresif dari Onyx. Dan Albert, ada fun fact by Grab adalah pemegang Savage terbanyak di MPL Indonesia dari season 6, season 7, dan season 8 sebanyak 2 kali Savage-nya. Tadi kan aku tanya ya, pro player yang ngomong itu huruf T depannya. Ada yang jawab Tono. Bukan guys, bukan Tono ya. Saha Oke, Tono. Tono teh saha, tapi lihat di arah bottom lane. Struggle dilakukan oleh seorang Skylar dengan dominasi dari seorang cewek. Di arah bottom lane dengan coba di cover oleh seorang Keyboy. Ingat Keyboy, kufranya itu dari dulu benar-benar menakutkan. Dan aku melihatnya Keyboy ini bisa menjadi orang yang membalikan keadaan kalaupun RRQ sempat mendominasi di early-nya. Oke, dan kita akan melihat dari pergerakannya Skylar yang udah mencoba untuk diharas juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Namun Finn mencoba All in berusaha for keras. blood didapatkan dari bottom lane. First blood yang didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini benar-benar membuat pressure yang sangat mahal di arah gold lane Momo-chan. Wow, dan bahkan dengan adanya backup yang harusnya dibawakan oleh Finn juga ke arah bawah, ke arah goldnya. Ini emang nggak mau dia jadi korban sebenarnya karena pergerakan dari Onyx yang tadi aku bilang. Dengan ngebawa Kufra, ngebawa Farsha, ini semua sisi yang bisa digunakan oleh Onyx Esports sebenarnya untuk menculik pemain-pemain dari RRQ. Alright, mencoba untuk melakukan sedikit distraction Keyboy di depan sana. Ada Kairi, dapatkan Retribution! Didapatkan oleh seorang Kairi. Wadah Retribution from Kairi, tapi Albert masih mau lebih. Ternyata terperangkap di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports. Membalikan kembali keadaannya. 3 poin Onyx Esports mendominasi penuh. 2 menit pertama dari tim RRQ. Yep, dan bahkan dengan permainan yang harus agak sedikit pasif dari RRQ, melihat juga mereka belum bisa untuk mengantar setup yang dilakukan oleh Onyx dan Suns. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Finn yang udah mulai terlihat juga melakukan backup ke area bawah. Babysit yang dilakukan oleh Finn kali ini setidaknya Skylarnya belum terpick off sampai di menit ketiga. Sama halnya dengan cewek, namun cewek di sini udah dapetin 1 assistnya. Oke. Dan buat teman-teman yang dukung tim favorit kamu, jangan lupa sambil order Grab karena bisa dapetin diskon sampai 26.000. Oke, dan bisa kita lihat di depan sana Boots mencoba untuk mendominasi dari seorang Lemon. Bahkan dari Lemon mencoba dibalikan kembali kanan, flicker digunakan begitu saja. Feather Streak membuat Lemon terkejut, terheran-heran adanya 2 player di arah top lane. Dan bahkan dari bottom lane, Keyboy akan menjadi korban pertama dari tim RRQ. Korban bulan-bulanan warga dari tim RRQ, tapi di sisi dari goal difference masih didominasi oleh seorang Onyx Esports. Hero yang sangat-sangat dimastering oleh seorang Clay kali ini di tangan dari seorang Suns. Clay cuma bisa melakukan copy terhadap Suns itu sendiri, Mamucu. Jadi harus agak sedikit bersabar ya memang dari seorang Clay. Karena posisi dengan IMU yang sebenarnya ini dia juga agak sedikit kesulitan kalau memang mau nge-copy ke arah seorang Suns. Karena backup dari Keyboy ini bisa datang kapan aja, bisa datang dari area rumput mana aja, Ji. Alright, para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka lebih bermain dengan agak cukup sedikit pasif. Karena mereka tidak mau terlalu memberikan pressure dan nanti akan terjadi blunder. Yang akhirnya goldnya jadi malah dipegang oleh tim RRQ. Dan sedangkan RRQ juga tidak mau main agresif. Karena mereka sadar mereka dalam keunggulan gold kali ini cukup impact membuat mereka team fight yang tidak adil. Ingat, Albert kali ini akankah dia kehilangan lagi dengan 1 buat turtle-nya? Kairi standby position, All-in telah dapatkan, Lemon menutup Suns. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka akan coba fokus dan Retribution kembali di tangan oleh seorang Kairi. Again and again, team fight yang sangat kuat dimiliki oleh tim Onyx Esports. Membalikan kembali keadaan dan bahkan Kairi double kill. 3 poin Israel, butas.
MVP di tim fight 2 kali secara berturut-turut. Dan Baga lihat, hanya Mirko yang menuju ke arah Onyx Esports dari segi prediction kali ini. Karena kalau kita ngeliat memang sebenarnya komposisi dari RRQ ini, mereka sebenarnya untuk tim fight berlima ini cukup kuat dengan adanya satu buah inisiasi yang bisa dibuka sama seorang Finn dengan satu buah Divine Judgment plus dia bawa flicker. Dan bisa di follow up tentunya kalau Clay memang bisa ngedapetin IMU ke arah seorang Suns di sini. Lemon akan lebih ngincar ke arah backline. Tapi yang harus hati-hati ini adalah flicker dari Boots. Alright, flicker telah digunakan begitu saja untuk menghindari satu battle race dari seorang Keyboy sangat baik. Di sisi sebaliknya akan coba team fight tambahan, tapi bukan itu masalah utamanya. Clear minion dan bahkan gerobak dari seorang God Laner. RRQ belum bisa didapatkan. Keyboy ada satu buah konsel didapatkan, spray down dan all in terhadap seorang Skylar. Skylar still survive, mencoba membalikkan kembali karena dia mencatat. What? Ditarik sama seorang Finn. Unpredicted move dari seorang Finn. Ternyata defense judgment-nya masih ada. Dan dia berhasil mendapatkan satu buah defense judgment terhadap Kairi dan tershutdown. Bahkan Skylar pun tidak ter-take down. Albert mencoba untuk memberikan sedikit distraksi di arah bottom lane. Onyx Esports mereka tidak boleh bermain barbar seperti tadi lagi. Mereka sedang berada keuntungan 2.500 gold. Kalau mereka di take down dan shutdown terjadi kembali untuk Suns bahkan seorang mid laner ini bisa berbahaya. Karena tim RRQ bisa membalikan keadaan. Iya dan itu jadi mahal karena Skylar-nya nggak jadi tumbang Ji. Dia Skylar-nya menggunakan lagi-lagi. flicker di momen yang tepat. Yes, benar banget. Skylar kali ini tidak ada di arah top lane. Adanya Lemon bersama dengan seorang cewek. Cewek akan coba melakukan push terhadap lane di arah top lane. Lane yang jauh dari Turtle. Satu keuntungan yang memecah. Ini. Dia keberadaannya tidak terdeteksi. Dua, dia bisa melakukan split push. Jadi itu hal yang cukup mahal untuk pergerakan dari seorang cewek. Di sisi depan sana Boots yang membuka Turtle terlebih dahulu. Golden Staff dan bikin dia seorang cewek. Tim dari Onyx Esports dengan 2.500 gold. Mampukah mereka memancing tim Fajar Turtle? Tapi nampaknya di reset kembali. Pancingan yang dibuka oleh tim Onyx Esports tidak disambut dengan manis oleh tim dari RRQ. Ya, ini yang perlu berhati-hati seperti yang aku bilang. Flicker Boots ini yang bisa cukup membalikan keadaan untuk pemain-pemain dari Onyx. Dan lihat, 4 pemain sudah mulai masuk. Keyboy datang ke area backline. Alright, bakal di all in menuju ke seorang Finn. Tapi retribution again. Perfect turtle didapatkan oleh tim dari Onyx Esports. Lemon terberangkat seorang diri sana menemani. Para pemain dari tim RRQ mereka 3 kali secara berturut-turut gagal mendapatkan turtle. Kalah dalam tim fight Turtle dan Onyx Esports mendominasi dengan 4.000 gold dan bahkan lihat perpubabnya didominasi oleh tim dari Onyx Esports. RRQ nggak punya kesempatan untuk bisa bahkan masuk ke dalam jungle-nya dia sendiri, Momochan. Ditutup aksesnya dan bahkan invasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Mereka berhasil untuk ngedapetin semua objektif yang harusnya ini sampai saat ini tuh RRQ di menit ke-8 mereka masih butuh untuk ngedapetin lebih dari segi networknya dan bahkan dari segi item. All in Keyboy! Terreset Lekar! Dapat head 2 poin kill didapatkan, bahkan Albert terperangkap di depan sana tidak ada yang bisa bermani. Apakah Kairi mau coba diving ke dalam? Keyboy! Freestyle dulu bos! Kali ini membuat dirinya dan Rico tas! Original Keyboy kali ini. Bermain dengan luar biasa, Lemon bahkan gak bisa masuk lebih dalam lagi. Onyx Esports, mereka mendominasi dengan 6.000 gold yang telah dimiliki. Dan lihat di kamera, coachnya tertawa. Onyx Adi diumpetin di dalam satu buah bangku. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat juga pergerakan dari Suns di sini yang agak sedikit sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan lagi-lagi, kalau kita ngomongin masalah flicker, inisiasi dari Onyx ini yang cukup perlu diwaspadai oleh pemain-pemain dari RRQ karena bisa datang dari Boots, bisa datang juga dari seorang Keyboy. Lagi-lagi mereka harus benar-benar memprediksi apa yang akan dilakukan sama Onyx selama beberapa step ke depan. Terlihat mungkin Keyboy yang jarang kelihatan di area mapnya dan bahkan kalau kita ngelihat setiap rerumputan yang dilewati sama RRQ ini mereka harus cek terlebih dahulu. Mereka nggak bisa asal lewat begitu saja. Dan bahkan dari RRQ mereka harus agak sedikit bersabar. Tentunya di menit yang ke-9 di mana 6.000 net worth perbedaan dari kedua belah tim. Di sini agak sedikit tertahan untuk dari segi item juga dari seorang Skylar.
Blade of Despair bersama dengan ada satu buah Fury Hammer. Dan juga ada satu item attack penetration dari Malefic Roar. Sementara dari Cloud ini udah enak banget, dia udah dapetin 2 item attack speed, Demon Hunter Sword dan juga adanya Golden Staff. Dan mungkin dia bisa untuk mengarah juga ke arah Horizon Side. Dan bahkan kalau misalnya RRQ ingin merubah permainan yang sedang tidak mereka miliki saat ini. Nah ini yang aku bilang. Ada satu hal, Momo-chan. Harus Finn yang ngebuka. Jangan sampai Kiboy lagi Dia yang ngebuka harus. team fight terlebih dahulu. Tapi lihat team adjustment saat. Shutdown didapatkan. Kiboy dapetin 2 dan planting duet from cewek. Oh no, Skylar. Karena belakang membuat permainan tim RRQ baru-baru ada double kill didapatkan. Albert versus Kyrie. Gak berhasil. Lemon versus everybody right here. Flicker karena belakang mundur dan tidak bisa selamat. Tersisa seorang Albert. Ini bencana untuk tim RRQ. 4 pemain dari RRQ tumbang, tapi inisiasi yang tadi dibuka sama Finn, itu mereka udah bagus banget dapetin satu pemain, namun sayangnya Onyx mereka peka akan terhadap inisiasi Divine Judgment dibuka sama Finn. Mereka langsung follow up, mereka langsung kasih efek sisi yang dimana Onyx ini udah pede banget dari segi team fight-nya. Mereka punya penalty zone dari Boots, mereka punya Suns juga. Dan bahkan bisa dibilang cewek bisa masuk leluasa ke area backline-nya. Dan bahkan tidak ada yang menghentikannya dari pemain-pemain RRQ karena mereka berfokusnya untuk di area depannya. Wow, ini dia Kaiji. Dengan adanya... Kairi. Hah? Kairi. Sorry, KDA-nya yang cukup tinggi, win rate 100% Momo-chan. Gimana menurut Momo-chan? Dengan Link tentunya. Ini salah satu hero yang kita tahu meskipun dibawa ke area late game dia masih memiliki damage yang begitu perih, yang begitu sakit dengan satu buah endless battle through damage dari seorang Kairi di sini. Bersama dengan Wind Talker. Dia punya penetration juga dari Malefic Road. Ini udah oke banget sebenarnya itemnya untuk Kairi di segi team fight-nya. Dan Alright, Lord, lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Suns membuat Lord yang pertama bisa dapetin base turret. Ini Lord pertama loh. iya. Lord yang masih unyu-unyu. Soalnya mereka mungkin udah ngeliat ya dengan adanya inisiasi yang dibuka terus-terusan sama Onyx. Ketika punya flicker, Kiboy bisa maju dengan satu buah Tyrant Rage juga dikombokan dengan flickernya. Boots ngebuka flicker plus penalty zone. Jadi pemain dari RRQ mereka main lebih hati-hati sekarang. Lebih nungguin mungkin Finn. Kalau memang mau ngebuka dengan satu buah Divine Judgment. Atau dengan ada combo flicker juga dari Finn. Mereka harus peka sama perbedaan dari seorang cewek. Oke. Dan kalau misalnya mereka all in terhadap Suns, menurut aku ini agak cukup kurang wise. Kenapa? Karena Suns ini bisa ditutup dengan seorang Lemon. Ada baiknya mereka itu all in terhadap seorang cewek. Iya itu yang Yang aku dari bilang. tadi memberikan damage DPS yang sangat-sangat tinggi. Walaupun dia belum dapetin point kill ya. Catatannya. Tapi dia yang dari tadi memberikan damage per second yang cukup banyak. Hingga Onyx Esports bisa dapetin 13 point kill. 6 assist, hampir 50% kill participation. Iya, dan apalagi kalau misalnya RRQ mereka posisi team fight-nya ini nempel satu sama lain itu udah enak banget sebenarnya buat Boots untuk mengeluarkan penalty zone ya. Tapi Albert harus Oke. berhati-hati. Albert berada di garis depan tapi nampaknya Albert harus merelakan sakit sedikit banget parpol tuh. offense dia miliki. Finn, what are you doing? Lihat, kali ini Finn dengan flicker yang telah dikeluarkan tidak berhasil mendapatkan apapun. Gagal total untuk mencoba untuk mempick off cewek yang memiliki satu buah Purify Gaming. Dan bahkan dia dengan sangat cepat untuk mundur ke arah belakang. Ternyata bukan cewek yang terbaiting, tapi malah Finn yang masuk dalam baiting Onyx Esports. 10.000 gold difference, menit ke-13. Team fight di arah World yang kedua ini akan tidak adil total. Harusnya dimenangin oleh tim Onyx Esports. Beda goldnya sih udah terpantau jauh banget di Dua menit digit, ke-13. Timo. Iya 10.000. Dan digit. Albert kali ini harus benar-benar bisa dapetin retribution ke area Lordnya. Setidaknya itu bakal buying time lagi buat RRQ. Cari cara gimana mereka bisa nyentuh ke arah seorang cewek. Alright. Tapi Turtle kali ini tidak pernah ada kontes untuk beberapa waktu ya. Iya dan Tidak ada Lord pun, kontes dengan ada 10.000 gold difference Momo-chan. iya Lordnya agak sedikit beresiko memang dari RRQ kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes. Karena udah terpantau cukup jauh. Kairi yang kita lihat juga masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya. Jadi masih punya banyak energi sebenarnya untuk berotasi dengan mobilitas yang cukup tinggi. Sementara dari player gold by UBS, posisi tertinggi dipegang oleh dua damage dealer dari Onyx.
Dan ini Lord yang bakal coba ditarik ulur. Oke, Federer setelah dikeluarkan. Lemon versus everybody gas depan, tapi lihat. Lemon di-all-in begitu saja. Oh no. Lemon memberikan dirinya untuk para pemain dari tim RRQ bisa melakukan clear terhadap Lord yang mereka miliki. Sedangkan di sisi depan, Suns juga ada mulai harus respect dengan clay damage yang cukup berasa. Seperempat damage, Lemon memberikan jiwa dan raganya untuk menyelesaikan Lord. Semua para pemain dari tim Onyx mereka terpaku terhadap seorang Lemon. Tapi ingat, Keyboy masih berada di garis depan sana. Akankah ada following up damage dan ada Albert yang mencoba semaksimal mungkin memberikan clear minion di arah top lane. Onyx Esports, mereka mendominasi penuh. Mereka memegang seluruh lane, seluruh jungle. Tim RRQ dimiskinkan secara total. Dan bahkan terlihat ya kesulitan yang dilalami oleh Finn juga di sini. Ketika dia mau coba untuk maju dengan satu buah Divine Judgment. Itu selalu ada keberadaan dari Suns yang ngebuka Feather Ice Strike. Jadi Finn gak mau mengambil resiko untuk ngambil satu chance gamble aja sebenarnya yang bisa dipakai sama Finn. Karena posisinya kalau dia sampai gagal berarti setupnya RRQ langsung dipatahkan balik sama Onyx Esports. Dan bahkan Onyx mereka bisa ngambil game ini kalau memang Divine Judgment-nya tidak connect. Alright, di depan sana ada Keyboy yang membuka rumput di arah orange buff dari tim RRQ. Ada Albert seorang diri. Tidak ada yang bisa menemani. Retribution didapatkan Kairi. All in terhadap seorang Albert. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Albert terting down. Albert hilang. No power of Retribution dari tim RRQ. Untungnya 1000 untung adalah tidak ada Lord atau objektif yang bisa didapatkan dengan Retribution dari tim Onyx Esports. Itemnya silakan Momo Chan. 10.000 di tangan seorang Skylar dan 11.000 hampir menyentuh angka 12.000 itu dia untuk cewek. Dimana Chorus of Strike dan juga bahkan dia udah punya Wind of Nature. Dan kali ini Onyx mereka kasih pressure terus menerus karena dominasinya lagi dipegang sama Onyx. Tinggal nunggu siapa satu pemain dari RRQ yang bisa keculik lagi. Metode pick off lagi-lagi yang bisa dibawakan oleh Onyx ini perlu diwaspadai oleh RRQ. Bahkan Clay aja nggak ngambil Feather Strike di sini. Lihat, Clay mau nggak mau ambil yang ada aja, ambil yang kelihatan. Dibandingkan coba untuk dapetin fokus ke arah seorang Suns terlalu jauh ya. Iya Momo Chan ya. Soalnya kalau dari efek sisi sebenarnya memang lebih dipegang oleh Onyx sih. Mereka punya slow effect, mereka punya stopper bahkan dari penalty zone-nya. Keyboy apalagi kalau Tyrant Revenge dan Rage-nya ini connect. Dan itu bakal di follow up dengan sangat amat baik dari Kairi dan juga cewek. Tapi mereka tidak kenal takut. Keyboy sedikit miss untuk Lemon. dari segi damage yang diberikan. Tapi Lemon versus everybody. Lihat tidak ada yang melakukan following up. Tidak ada yang bisa memfollowing up Lemon. Clay mencoba untuk memberikan sedikit vision. Ada Suns di depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports. Mampukah mereka mempertahankan berarti mereka miliki. Damage terlalu besar. Tapi ternyata Kairi lebih sakit. Decimated shot point. Albert mencoba untuk bertahan di depan sana. Masih ada Immortality. Retribution setelah dikeluarkan bersama Tempest Somblit. Para pemain dari tim RRQ mereka kehilangan 4 playernya. Ini bencana. Onyx Esports berhasil memenangkan tim fight belum adanya Lord dan Suns Flicker with Feather Strike. Membuat Finn hilang dan ini bencana untuk tim RRQ. Onyx Esports mengamankan game yang pertama dengan wipe out. Debut kali ini bertemu dengan Lemon berhasil dimenangkan dengan maksimal Momo Chan. Wow, permainan yang bahkan